Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita masih tentang nun wiqayah, dan ini adalah bagian ketiga. Untuk bagian pertama dan kedua, cek saja video sebelum ini, atau juga nanti bisa dicek linknya di deskripsi. Jadi pada kali ini kita sudah sampai pada bagian 3 dan kita sudah sampai nomor 21. 21 ini kita akan bahas sampai nomor 33. Jadi ini dalam surah Al-Furqan ayat 26. Di sini ada kalimah yang susah dibaca. Kalau kita baca yauma idzin haqqu, lamnya nanti tertinggal. Kalau kita baca yauma idzil haqqu, tanwin nanti tertinggal. Jadi bagaimana solusi membaca ini? Yaitunya di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Ini ada alif, di atasnya kepala huruf shad. Jadi ketika tanwin bertemu hamzah wasal, di situ nanti berlaku hukum nun wiqayah. Nun wiqayah itu yaitunya dengan tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca yauma idzinil haqq. Yauma idzinil haqq. Nah, ini untuk surah Al-Furqan ayat 26. Kita teruskan yang nomor 22, surah Asy-Syu'ara ayat 105 ini. Ini ada kalimah yang susah dibaca karena kalau kita baca nuhin mursalin, lamnya tertinggal. Dan pun kalau kita baca nuhil mursalin, nanti tanwin pula yang tertinggal. Jadi di sini bagaimana solusinya? Yaitunya di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Nah, ini kita besarkan. Ada tanwin bertemu hamzah wasal. Jadi ketika tanwin bertemu hamzah wasal, berlaku hukum di sini nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca nuhinil mursalin. Nuhinil mursalin. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 22. Kita lanjutkan nomor 23 surah Asy-Syu'ara ayat 123 ini. Sama seperti tadi, ini pun susah dibaca. Kalau kita baca adun mursalin, lamnya tertinggal. Kalaupun kita baca adul mursalin, tanwin pula tertinggal. Jadi bagaimana cara membacanya? Di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Ini kita besarkan. Ada tanwin bertemu hamzah wasal. Hamzah wasalnya ini ada alif, di atasnya kepala huruf shad. Nah, ini hamzah wasal. Jadi ketika tanwin bertemu hamzah wasal, berlaku di sini hukum nun wiqayah. Nun wiqayah itu tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca
Adunil mursalin. Adunil mursalin. Tanwin ini kita buang barisnya satu, akhirnya seperti ini, dan baris yang kita buang tadi kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 23. Nomor 24 ini masih surah Asy-Syu'ara, tapi ayat 160 ini. Ini ada kalimat yang susah kita baca ya. Kalau kita baca lutin mursalin, nanti lamnya tertinggal, lam mati. Kalau kita baca lutil mursalin, tanwin pula yang tertinggal. Maka di sini kita lihat ada tanwin bertemu hamzah wasol. Kita besarkan. Ada tanwin bertemu hamzah wasol, maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Bagaimana maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca lutinil mursalin. Lutinil mursalin. Ini nomor 24. Nomor 25 ini dalam surah Saba ayat 31 ini. Ini susah kita baca, karena kalau kita baca ba'din qawla, lam tertinggal, dan pun kalau kita baca ba'dil qawla, tanwin tertinggal. Maka di sini kita lihat ada tanwin ya, ada tanwin bertemu hamzah wasol, kita besarkan. Ada tanwin bertemu hamzah wasol, maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca ba'dinil qaul. Ba'dinil qaul. Tanwin ini kita buang barisnya satu, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 25. Nomor 26 dalam surah As-Saffat ayat 6 ini. Ini pun susah kita baca. Oke, kalau kita baca bezi natin kawakib, lam tertinggal. Kalaupun kita baca bezi natil kawakib, tanwin pula yang tertinggal. Maka solusinya di sini adalah kita besarkan ini. Di sini ada tanwin bertemu hamzah wasol. Ini hamzah wasolnya, ada alif di atasnya kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini. Kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca bizinatinil kawakib. Bizinatinil kawakib. Ini nomor 26. Nomor 27 dalam surah Ghafir ayat 8 ini. Ini susah kita baca. Kalau kita baca adnin lati, nanti lam di sini tinggal karena di sini ada lam syaddah, maka ada dua lam di sini. Nanti lamnya tertinggal. Jadi bagaimana cara baca ini? Kita besarkan hurufnya. Di sini ada tanwin bertemu hamzah wasol. Ini hamzah wasolnya, ada alif di atasnya kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini. Dan yang kita buang tadi kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca
adninillati, adninillati. Ini nomor 27. Nomor 28 dalam surah Al-Jathiyah ayat 9 ini. Ini pun susah kita baca ya, karena kalau kita baca syai'an takhaza, maka di sini nanti ta tertinggal. Nah, di sini ada dua ta. Ta pertama nanti tertinggal. Ataupun kita baca syai'at takhaza, nanti tanwin pula yang tertinggal. Jadi, bagaimana cara bacanya? Di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Nah, ini hamzah wasal, maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Caranya, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca syai'an ittakhadhaha, syai'an ittakhadhaha. Ini nomor 28. Nomor 29 dalam surah An-Najmi ayat 50 ini. Ini pun susah kita baca. Kalau kita baca a dan ula, nanti lam tertinggal. Dan pun kalau kita baca adal ula, tanwin pula yang tertinggal. Maka di sini kita lihat, kita besarkan kalimahnya ini. Ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Nah, ini hamzah wasal ya. Ada alif di atasnya kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Maksudnya, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca adanil ula, adanil ula. Ini nomor 29. Nomor 30 ini dalam surah Al-Hadid ayat 27 ini. Ini susah kita baca. Ini ya, ini ke bawah ini kita besarkan kalimahnya ini. Jadi ini susah dibaca. Kalau di sini kita baca dengan warahbaniyatan tad'u, nanti ba tertinggal. Atau kita baca warahbaniyatabtada'uha, tanwin pula yang tertinggal. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Caranya, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan yang kita buang tadi kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca warahbaniyatan ibtada'uha, warahbaniyatan ibtada'uha. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini, dan yang kita buang itu kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 30. Nomor 31 ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11 ini. Ini susah kita baca. Oke, kalau kita baca awlah wan faddu, nanti nun ni yang tertinggal. Jadi kalimah yang susah ini bagaimana cara bacanya? Kita besarkan. Cara bacanya di sini kita melihat ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini hamzah wasalnya. Ada alif kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini,
Dan yang kita buang itu kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca aulah wanin faddu. Aulah wanin faddu. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 31. Nomor 32 dalam surah Al-Qiyamah ayat 12 ini. Ini susah kita baca. Kita besarkan ayatnya ini. Di sini kalau kita baca yauma idzin mustaqor, lamnya tertinggal. Dan kalau kita baca yauma idzil mustaqor, tanwin pula yang tertinggal. Maka di sini kita lihat ada tanwin bertemu hamzah wasal. Hamzah wasal ini ada alif di atasnya kepala huruf shad. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, ini. Dan yang kita buang tadi, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca yauma idzinil mustaqor. Yauma idzinil mustaqor. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Ini nomor 32. Selanjutnya nomor 33 masih surah Al-Qiyamah tapi ayat 30 ini. Jadi ini kalimat ini susah kita baca. Kita besarkan ayatnya. Di sini kalau kita baca yauma idzin masaq, lamnya tertinggal. Atau kalau kita baca yauma idzil masaq, tanwin pula tertinggal. Maka di sini kita lihat ada tanwin bertemu hamzah wasal. Di sini berlaku hukum nun wiqayah. Apa maksudnya? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini kita buang barisnya satu, dan yang kita buang tadi kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca yauma idzinil masaq. Yauma idzinil masaq. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Itulah pembahasan tentang nun wiqayah di dalam Al-Quran yang di tengah-tengah ayat. Kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.